Assalamualaikum, halo teman-teman. Seperti biasa di video kali ini saya akan bagikan satu set menu masak harian lengkap dengan lauknya. Jadi untuk teman-teman yang lagi bingung hari ini masak apa, cocok banget klik video ini. Ini ada omelet bayam, kering tempe, dan sambal pete. Kita mulai aja dengan sambal petenya. Untuk bahan-bahannya sudah saya tulis di sini dan di description box juga nanti ada ya lengkap. Panaskan minyak, saya akan goreng semuanya kecuali pete ya. Ditutup, jangan lupa karena ini cabenya nggak saya iris-iris terlebih dahulu. Jadi utuh udah pasti meledak kalau digoreng. Saya akan goreng setengah matang aja karena ini saya bikin tipenya tipe sambal goreng ya, bukan sambal dadak. Jadi nanti setelah dihaluskan saya akan goreng kembali. Nah ini sudah cukup ya, sudah setengah matang. Saya akan angkat, kemudian saya haluskan menggunakan ulegan karena ini jumlahnya sedikit jadi nggak terlalu pegel kalau ngulek. Juga biar teksturnya masih kelihatan. Ini saya tambahkan garam, gula pasir, dan penyedap. Namun mohon maaf tidak terekam ya teman-teman, nanti di description box ada semua. Goreng kembali seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ini adalah sambal goreng. Goreng kembali, hati-hati dengan penggunaan api dan lama memasak ya. Karena nanti kalau misalkan apinya terlalu besar dan terlalu lama masaknya, nanti jadinya terlalu kering bahkan gosong. Jangan lupa dimasukkan petenya, nggak usah terlalu lama. Kalau petenya udah masuk kayak gini, diaduk sebentar 2-3 menit, dimatikan, udah siap kita angkat. Lanjut kita masuk ke menu selanjutnya, ada sayurnya yaitu kering tempe. Ini adalah kering tempe yang biasa disajikan di nasi uduk ya, jadi tempe yang benar-benar kering. Kering tempe atau orek tempe jenis inilah yang biasa kita temukan di marketplace ya. Jadi di frozen pakai mesin vakum ini bisa untuk jualan karena memang daya tahannya lebih lama daripada tempe orek basah. Tips pertama, potong kecil-kecil setipis mungkin tempenya. Jadi jangan terlalu besar tempenya potongannya. Kemudian tips kedua adalah goreng sampai benar-benar kering. Wajib ya, jadi gorengnya benar-benar harus kering. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbuannya, biasa bawang merah, bawang putih, cabai, laos atau lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Kita mulai masak aja, kita tumis dulu dua bawangnya, bawang merah sama bawang putih seperti biasa. Dua bawang ini wajib banget dimasukkan terlebih dahulu sampai benar-benar dia matang, mengeluarkan aroma, baru nanti dimasukkan cabenya. Nah, ini cabenya udah bisa masuk. Cabenya sebenarnya sesuai selera ya, kalau teman-teman mau pedes banget silahkan ditambahkan, jadi nggak ada patokan untuk jumlah cabenya. Kita masak sampai cabenya juga benar-benar layu, biasanya bersin-bersin ya kalau cabai digoreng kayak gini. Kalau udah baru masukkan pelengkapnya, ada daun salam, daun jeruk, kemudian laos atau lengkuas. Diaduk kembali, ingat apinya api kecil aja ya teman-teman, jangan terlalu besar. Lalu tips yang nggak kalah penting adalah tidak perlu penambahan air ya teman-teman. Nanti kalau ditambahkan air malah nggak jadi tahan lama, malah cepet basi. Saya tambahkan 1,5 sendok teh gula merah dan kecap manis. Jadi ini rasanya kering tempe cenderung manis ya, pedas manis. Tambahkan juga penyedap. Biarkan gula merahnya mengkaramel, jangan lupa tambahkan garam juga ya teman-teman. Ingat apinya kecil. Nah, kalau gula merahnya udah mengkaramel kayak gini, baru bisa dimasukkan tempe yang udah kita goreng sangat kering tadi. Kecilkan api paling kecil atau bahkan bisa dimatikan apinya, baru kita aduk perlahan. Biarkan ini menyatu dengan karamelisasi gulanya tadi ya. Kalau teman-teman ngikutin tips ini, insya Allah kering tempe yang dihasilkan benar-benar kriuk tahan lama. Bisa untuk ini jualan ya teman-teman, karena ini awet sampai seminggu. Saya pernah bikin ini awet sampai seminggu. Mungkin kalau pakai mesin vakum bisa lebih awet tahan lama lagi ya. Seperti ini kurang lebih penampakannya, siap untuk disajikan. Kalau mau dikemas ya, dikemas di plastik ataupun wadah tertutup, wajib banget nunggu ini uapnya hilang, wajib nunggu dingin ya. Kita ambil bumbu pelengkapnya, daun salam, daun jeruk, laos kita ambil aja, dan ini dia hasilnya kering tempe tahan lama. Lanjut ke omelet bayam. Didihkan air, beri sedikit garam, kemudian kita masukkan bayam yang udah dicuci bersih ya. Jumlahnya tergantung mau bikin omelet bayam seberapa, jadi secukupnya aja ya teman-teman. Tes tusuk apakah sudah matang bayamnya.
Kalau sudah matang, segera diangkat. Oh ya, ini bayamnya tidak akan saya pakai semua ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpikir ini omelet bayamnya mau bikin jumlah banyak. Tidak, karena ini bayamnya akan saya olah untuk olahan bayam yang lain. Jadi saya hanya ambil 1 genggam tangan aja, kurang lebih seperti di video bayamnya, kemudian diiris tipis ya. Untuk bumbunya hanya ini ya, cabai dan bawang putih diiris tipis-tipis. Siapkan telur ukuran besar 2 ya, kemudian garam, gula, ketumbar bubuk, penyedap, diaduk hingga tercampur rata. Masukkan cabai dan bawang putihnya. Ingat ya, untuk kesuksesan bikin omelet bayam ini perlu diperhatikan komposisi telur dan bayamnya. Jadi harus pas banget biar dia itu ngeset dan tidak buyar ya. Panaskan minyak, kita tuang bertahap 1 centong dulu, diratakan setipis mungkin di bagian pinggir wajan ya. Jadi jangan langsung semua wajan diisi penuh, tapi separuh dulu. Kalau udah agak kokoh, baru kita tambahkan setengahnya lagi di bagian wajan yang lain, setipis mungkin ya. Nah, kalau sudah benar-benar kokoh, baru perlahan kita gulung. Jadi biar gulungannya ini ngeset dan nggak patah. Kita tuang lagi sisa adonan omelet bayamnya di pinggir setipis mungkin sambil ditekan-tekan kayak gini, diratakan. Lalu kita gulung kembali. Begitu ya kurang lebih teman-teman. Mohon maaf jika menjelaskannya kurang bisa dengan baik, tapi saya harap teman-teman ngerti ya. Kita gulung lagi perlahan seperti ini dengan bantuan 2 alat ya. Jadi kalau satu emang susah, mungkin satu pakai serok, satu lagi pakai sendok gitu. Jangan lupa di bagian sampingnya juga dimasak ya, biar matangnya tuh bukan hanya bagian atas bawah, tapi kiri kanannya juga matang. Sudah bisa diangkat, tiriskan, kemudian dipotong-potong. Nah, ini dia hasilnya omelet bayam matang luar dalam. Enak banget. Itu dia 1 set menu harian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.